Nah, Yesus yang kuniaya. Kamu kayak sinetron kamu. Kamu kebanyakan nonton sinetron. Kamu kebanyakan siar kamu. Kamu udah dijawab pertanyaannya. Iya, berarti 13 kitab yang dituliskan Paulus itu berasal dari bisikan yang nyamar Yesus itu. Betul? Intinya, saya udah jawab tema kamu. Udah. Udah itu tema yang kedua, yang tema yang pertama termatre. Termatre itu apa itu? Kitab termatre. Ya, di dalam kitabnya orang Yahudi di Yesaya 29:11-12 ada kitab termeterai. Yang ketika kitab itu diberikan kepada orang yang tidak bisa menjawab, tidak bisa membaca, dia mengatakan saya tidak bisa membaca. Siapa itu yang saya jelaskan. Silakan. Jelaskan kitab termatre itu apa? Saya jelasin ya. Silakan. Supaya Ngarang kamu aja langsung. Supaya kamu pintar. Kamu udah berapa kali saya ajarin berdebat tapi nggak pintar-pintar terus. Matamu. Pusing saya. Keren. Kamu tuh muridku paling susah pintar kamu tuh. Paling tidak bisa dibohongi kan? Kitab termatre itu adalah gulungan kitab rahasia yang terkunci dengan cap atau matre dalam Alkitab seperti dalam kitab Wahyu dan Yesaya. Kitab ini melambangkan rencana, nubuat, atau misteri Allah mengenai masa depan dunia dan keselamatan manusia. Hanya anak domba atau Yesus Kristus yang dianggap layak untuk membuka materinya. Itulah. Cuman Yesus yang layak buka materinya. Paham? Sekarang ketika kitab itu diberikan, orang itu mengatakan aku tidak bisa membaca. Nah, di mana itu? Yang ngomong siapa? Hah? Yang ngomong siapa? Itu tertulis di situ. Siapa yang menggenapi? Kan di sini tertulis bahwa cuma Yesus yang bisa membukanya. Ditanya, diberikan kepada yang lain, dia mengatakan aku tidak bisa membaca. Di mana itu terjadi? Kapan itu? Ya udah, apalagi pertanyaanmu? Udah aku jawab masalah kitab materi itu lagi. Ya, semua temamu udah aku jawab juga lagi. Ya, Lucu. dua temamu udah aku jawab apalagi? Berarti kan tidak terjawab. Ya, udah aku jawab apa itu? Siapa yang pernah diberikan sebuah ketetapan Tuhan dan dia mengatakan aku tidak bisa menjawab, aku tidak bisa membaca. Itu siapa? Terdapat di mana itu? Kan ku bilang di Yesaya tadi. Gimana? Yesaya berapa ya? Buka baca sendiri. Yesaya 29 nomor 11 nomor 12. Ayo. Yesaya 29. Terus Nomor 11 12. ayat 11 12 gitu. Nomor 11 nomor 12. Nomor 11 dan 12. Aku mau lihat dulu tulisannya apa nih, ngarang-ngarang bebas kamu. Ada. Jangan kau nangis baca kitab itu. Santai aja. Jangan terlalu lebay. Oke kawan. Jangan lebay kawan. Yesaya 29 ya? Iya. Jangan lebay, santai aja, pelan-pelan. Jangan kau nangis. Kamu kok nggak ada di sini, awas kamu ya. Apaan sih lo? Ada nggak? Ayo. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai apabila Oh ya, ini udah cuma nih. Nih. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai.
Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, terus maksudnya kamu tujukan kemana omongan kamu tadi? Di mana kitab itu? Dan siapa yang mengatakan aku tidak bisa membaca? Aku tidak dapat membaca. Itu tergenapi di mana? Maksud pertanyaanmu, ini kan udah saya bacain ayat 12-nya. Terus Kamu pertanyaan kamu ke saya itu apa? mana orang yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan orang-orang Yahudi yang ditanya kemudian tentang kitab termaterai dan mereka menjawab aku tidak bisa membaca? Di abad berapa itu pernah terjadi di tengah-tengah Bani Israel? Karena di situ kan penglihatan. Bagimu penglihatan dari semua itu. Jadi begini. Jadi makna dari ayat itu konteksnya ya. Ayat ini menggambarkan ketidakmampuan bangsa Israel memahami firman Tuhan. Yang diumpamakan seperti kitab termaterai akibat kebetilan hati mereka. Yesaya 29 ayat 10. Penolakan ini mencakup baik kaum terpelajar maupun orang biasa, menandakan ketidakinginan untuk menerima kebenaran. Ya udah itu. Apalagi yang perlu pertanyain? Siapa oknumnya? Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka dia akan mengatakan maaf aku tidak bisa membacanya. Ayo. Ya terus ini yang dipermasalahkan. Ya udahlah, kalau masa itu bahasannya maksudnya apa? Kamu nggak coba yang rinci lah, yang lebih dipahami. Pertanyaanmu itu maksudnya apa gitu loh? Apakah ada di tengah-tengah kaum Bani Israel yang pernah diberikan sebuah ketetapan dan dia mengatakan aku tidak dapat membaca? Ada atau tidak ada? Ada. Jawabannya ada. Ada. Siapa namanya? Kitab apa itu yang termaterai itu? Dan kapan kejadiannya itu? Jangan-jangan yang dikasih sama yang kalian katakan iblis kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya Rati. Ini orang kebanyakan nonton film horor ini orang. Akulah Yesus Rati yang kau aniaya. Kau yang melakukan dosa, aku juga yang jadi tumbalmu. Rati. Ya udah apa sih yang mau dibahas cuma masalah materi ini? Yang mau dibahas apa sih, bingung? Siapa yang disuruh membaca sebuah kitab atau ketetapan tapi dia mengatakan aku tidak bisa membaca, itu di mana terjadi? Kapan itu? Kau sudah mulai keringat dingin, cucuku. Gila lu. Ya, ini sesuai dengan ayat itu dan kejadian sebetulnya. Itu dimaksudkan pada bangsa Israel pada saat itu, khususnya warga Yehuda, Yerusalem pada saat itu. Pada zaman Nabi Yesaya, ayat itu. Ketika orang-orang pandai, bukan orang yang tidak bisa membaca, orang yang pandai dan terpelajar itu beralasan bahwasanya kami tidak bisa membaca. Itu ayat itu dimaksudkan pada kejadian pada saat itu, pada zaman Nabi Yesaya.
Ya, Iya. orang yang tidak apa ya, orang yang disuruh membaca kitab tetapi tidak bisa membaca, orang yang buta huruf cuma Pandai kali, pandai. Ayo, orang buta huruf. Pandai kali. Pandai. Itu terjadi kapan? Dan apa nama kitab termaterai itu? Semangat cucuku. Segala kekuatan gelap telah kuberikan kepadamu. Dari sejak engkau bersama dengan ari-ari yang kutanam di belakang pohon Rati. yang lagi lagi setan menjadi roh kan dia. Kamu mencerminkan apa yang pernah kukatakan kepadamu. Masih kau ingat, Rati kecilku, saat aku meniup ubun-ubunmu di saat itu di bulan purnama. Hari ini aku datang untuk mengetuk pintu. Buka Rati. Yang nggak bisa baca, terus pertanyaanmu apa lagi? Yaitu siapa yang diberi kitab dan tidak bisa membaca kitab itu? Daniel, namanya Daniel. Kamu jangan sembrono Kenarok. Biarkanlah dia Arya Kamandanu ini untuk berpikir. Enggak, Bapak itu abang ini kelamaan searching Google. Saya nunggunya lemas juga. Sudah aku katakan, takdirmu sudah dekat cucuku. Adalah lebih baik kau kembalikan milik orang daripada kau mengaku itu punyamu. Semuanya Kau, nanti. Kamu nih membuat masalah aja sama guru kamu nih. ketakutan dia. Udah dijawab, orang yang nggak bisa baca, apalagi. Iya, siapa? Aku kan nanya siapa? Kan harus ada oknumnya. Oh, iya. Seorang berarti orang, Oh, iya. bukan hayalan. Saya Bukan- tanya, saya jawab. Ah, Nabi Muhammad kan nggak bisa baca, iya, betul nggak? iya. Iya, iya, memang beliau nggak bisa baca. Terus, Bagaimana kamu bisa tertawa terbahak-bahak? Nabimu aja nggak bisa membaca. jadi yang disebut di situ kitab termaterai itu siapa? Kenapa kamu tertawa? Nabimu aja nggak bisa membaca. Kamu aja Sekarang saya tanya, kitab termaterai yang diberikan itu kepada siapa kitab termaterai itu? Intinya, Nabi Nah. Muslim juga nggak bisa baca satu-satu. Nah, nggak paham dia, tidak paham dia, belum ngerti. Kamu udah ngaku tuh. Kamu udah ngaku Muhammad nggak bisa baca, apalagi satu-satu berarti. Berarti yang menerima kitab termaterai itu siapa? Intinya satu-satu kita, satu-satu. Nabimu nggak bisa baca juga. Bukan satu-satu. Paham dia? Bukan satu-satu. Tidak ada di tengah-tengah Bani Israel yang diberikan kitab termaterai, nggak ada. Ketawa ngeledek Nabimu sendiri. Dengar. Tidak ada di tengah-tengah kaum Bani Israel yang menerima kitab termaterai, nggak ada. Sakit pun saya. Ayo. Jadi yang menerima kitab termaterai siapa? Katanya Nabi Muhammad ganteng, wangi, punya istri 13, tapi gak bisa baca. Berarti yang menggenapi Yesaya 29 ini siapa? Ayo. Jadi yang menggenapi siapa? Kalau dia naik motor nih, ada rambu-rambu, dilarang lewat aja dia. Ditabrak. Jadi yang menggenapi siapa? Ayo. Jadi yang menggenapi kitab termaterai itu siapa?
Nggak paham dia. Coba saya Makanya saya kamu bacakan sedikit jangan ya. tertawa-tawa senang dulu Juma. Jangan tertawa senang. Enggak, pertanyaan saya, yang menggenapi diberikan kitab termaterai itu siapa? Sesuai Sebut. dengan Daniel 12 ayat 4, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Kitab mana yang dimaksud, yang dimeteraikan sampai akhir zaman? Kitab yang ditermatre itu Juma, itu terdapat kitab Wahyu dan Yesaya. Masalah generasi. Apakah penerima kitab Wahyu ketika didatangi oleh pembawa Wahyu itu mengatakan, aku tidak bisa membaca? Ya, sama-sama Muhammad. Adakah penulis kitab Wahyu mengatakan aku tidak bisa membaca? Ya, CS-an orang itu CS-an. Nggak paham dia, nggak ngerti dia, nggak ngerti. Soal generasi. Makanya Nggak jangan paham kamu dia. ketawa terbahak-bahak Nggak mengenai paham itu. dia, nggak ngerti dia, Aduh. nggak ngerti dia. Udah Nggak kujawab paham. semua temamu udah kujawab. Apalagi? Jadi yang menggenapi siapa? Kitab termaterai itu yang menggenapi siapa? Bukan pertanyaan yang menggenapi cuma yang bisa membuka kitab termaterai itu hanya Yesus. Dengarkan saya, dengar. Saya katakan kepada saudara, ketika Nabi Isa nanti datang, dia membenarkan tentang apa yang datang kepada Nabi Muhammad. Berarti beliau yang mengatakan bahwa yang datang kepada dirinya itu adalah betul, yang datang kepada para nabi itu adalah betul. Artinya bahwa ketika ada kitab termaterai yang diwahyukan, yang dinubuatkan, yang diramalkan oleh para nabi dan hanya digenapi oleh orang yang tidak bisa membaca ketika dikasih kitab tersebut, berarti itu sudah menjawab keingkaran kalian terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena tidak ada di tengah-tengah kaum Bani Israel yang sanggup menunjukkan data itu, di mana beliau atau siapapun itu menerima pengajaran dan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Ini kitab termaterai. Kitab termaterai. Di mana dalam ayat Al-Quran di mana tertulis Muhammad itu pernah mulai paham dia. Allah berfirman pada Muhammad, di mana tertulis? Al-Quran datang pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, diperintah nabiku membaca, tapi dia mengatakan aku tidak bisa membaca, sampai diulang 3 kali. Tidak. Muhammad itu nggak pernah menerima firman langsung dari Allah. Ya, memang tak ada manusia yang menerima firman langsung dari Allah, melainkan melalui malaikat atau wahyu atau dibalik tabir. Kenapa Siapa? nggak ada? Siapa? Musa aja menerima firman langsung. Oh, salah. Musa itu melalui perantara juga, melalui Banyak tabir nabi Nabi yang menerima Musa. firman langsung kok. Tidak ada, semuanya melalui tabir, semua melalui wahyu, semua melalui malaikat. Setahu saya itu Tidak ada. cuman Nabi Muhammad yang nggak pernah langsung menerima firman dari Allah. Yesus aja itu melalui malaikat, bukan langsung dari Tuhan. Yesus itu, Anda boleh baca di dalam Yohanes 1 nomor 51. Yesus itu menerima firman dari langit, itu malaikat yang datang menghantarkan firman itu kepadanya, bukan dia ketemu langsung dengan Tuhannya. Oke, sampai sini udah paham ya? Udah paham, ngerti ya? Ngerti. Makanya Al-Quran itu mengatakan apa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayati wal yatazakkar ulul albab. Nah, kamu ngerti nggak? Nggak ngerti, karena kitab termaterai, padahal kau bisa membaca. Jadi saya mau tanya dulu. Bagaimana Muhammad itu mengajarkan kepada umatnya semua ajaran-ajaran yang di atas itu, sementara dia itu tidak bisa membaca? Bagaimana caranya?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu bukan berupa tulisan, tapi itu adalah wahyu. Namanya wahyu. Wahyu itu ilham yang masuk ke dalam hatinya, lalu kemudian disampaikan kepada kaumnya. In huwa illa wahyu yuha. Jadi nabi-nabi itu tidak baca kitab. Nabi itu apa yang datang padanya berupa wahyu, yaitu ilham dari Roh Kudus. Itu yang disampaikan kepada para sahabat. Kalau dia orang pintar, orang cerdas, berarti bisa jadi dia ngarang kayak Paulus. Karena dia pintar, dia ahli Taurat, dia orang Farisi, maka dia bisa mengarang apa saja. Tapi Nabi Muhammad, seorang yang buta huruf, kenapa bisa dia mengungkap semua kebenaran itu? Dia nggak sekolah cuma. Nggak sekolah, mau sekolah di mana orang dia hidup di bangsa jahiliyah? Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa tidak sekolah, Daud tidak sekolah, Salomo tidak sekolah. Coba begini, setahu Yesus juga tidak sekolah. Hanya Estra Suru yang mengakui Yesus sekolah. Cuma Nabi Muhammad yang nggak bisa baca, nabi-nabi lain bisa cuma. Nah, andai saja Nabi Muhammad bisa baca, kalian akan mengatakan ini Quran adalah karangan beliau karena dia bisa baca. Ini dia membahas tentang Nabi Musa karena dia baca di kitab sebelumnya. Tapi karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca Torah, nggak bisa membaca Injil, dia buta dia buta Ibrani dan buta Aramaik, buta kemudian Septuaginta bahasa Yunani Koine dan seterusnya. Maka bagaimana mungkin dari lisannya memberikan sebuah pengajaran tentang hal-hal yang telah, sedang, dan akan datang? Padahal dia tidak bisa membaca. Artinya bahwa apa yang terlontar dari mulutnya itu adalah perkataan Tuhan. Apa yang keluar dari mulutnya adalah perkataan Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Nabi Musa adalah perkataan Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Yesus perkataan Tuhan. Nabi Isa adalah perkataan Tuhan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Coba sekali lagi Yesus. Coba sekali lagi kau bicara coba. Apa yang keluar dari mulut Nabi Isa? Yesus tadi kau bilang Yesus tadi coba. Apa yang keluar dari mulutnya Yesus? Itu bukan dari dirinya tapi dari Tuhan. Aku baptis kamu. Hari ini kamu udah murtadin. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar. Firman yang kau dengar. Dengar dulu. Terima kasih. Kamu udah mengakui Yesus itu. Terima kasih. Mengakui apa? Tadi kau bilang, kamu tadi kalau ngomong Yesus dari Allah itu, kamu udah terima kasih. Yesus, apa yang disampaikan Yesus itu bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan. Iya, terima kasih. Terima kasih. Yesus rasul utusan Tuhan, apa masalahnya? Padahal, dengerin. Yang salah kalau saya mengatakan Yesus itu Tuhan. Ya, dengerin. Yesus itu Tuhan. Dia menerima firman dari Tuhan. Padahal, di mana di komal-komal semua komal Islam di TikTok ini, saya udah ikutin semua. Tidak ada yang mengakui seperti dirimu bahwa Yesus itu menerima firman dari Allah. Cuman kamu sendiri, cuma berarti kamu udah paham yang saya ajarin selama ini. Cuman dirimu sendiri. Yohanes, dengerin dulu. Semua komal-komal Islam yang di TikTok ini, saya ikutin semua perdebatan. Apalagi Nora, apalagi siapa itu sih, pokoknya macam-macam itulah. Mereka tuh apa kata mereka? Yesus itu nggak ada. Nggak ada. Itu beda. Itu Yesusnya Kristen. Enggak, mereka tuh nggak ngaku Yesus. Ya Yesus, kamu tadi bilang udah Yesus. Berarti Yesus Yesus. Yang ku maksud ini Yesus penerima firman. Bukan Yesus yang cuma. Oh beda. Yesusnya Kristen beda. Emang ada Yesusnya Islam? Yesus yang ku maksud ini adalah Yesus. Kalau Isa Islam. Kalau Yesus ke Yesus. Kamu tahu Yesus. Yesus itu ada dua di dalam Bible. Yesus di dalam Bible itu ada dua minimal. Yang pertama, dengar. Yang pertama. Semenjak kapan Yesus ada dua? Ya ampun, tidak percaya dia. Penonton, ini lihat dengar cuma kata Yesus ada dua. Dari mana?
Tapi walaupun bagaimana cuma dari mulut dirimu aja, semua komal-komal Islam ini tidak mengaku Yesus, tidak mengaku Yesus itu menerima firman dari Allah, tidak mengaku Yesus itu menjalankan perintah Allah. Cuma dirimu aja Juma. Terima kasih banyak Juma. Berarti kau paham apa yang kau ajarkan selama ini. Caramu menghibur diri itu garing dan gagal. Di dalam kitab yang Anda baca, Yohanes 14 nomor 24, Yesus berkata, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yesus ada Aku dua. tidak. Yesus Nah, ada sekarang saya buktikan. Kalau Yesus itu ada dua, saya buktikan. Di dalam Matius 7 nomor 22 23, pada hari terakhir nanti ada banyak orang yang datang kepadaku, berseru kepadaku, memanggil aku, mengharap kepadaku dengan berkata, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat? Dengar dulu, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Tapi pada saat itulah aku Yesus berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Nah, pertanyaan saya, pada saat pendeta Anda bermujizat pakai nama Yesus dan mampu mengusir setan pakai nama Yesus, Yesus yang mana yang datang membantu dia? Sementara yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Ayo. Dari mana jalannya Yesus mengatakan aku tidak mengenal kalian? Baca Matius 7, 22, 23. Baca. Jadi gini, cuma Yesus itu dengerin dulu, kamu belum jelasin. Dengerin dulu, jangan langsung Kena deh. Dengerin. Yesus mengatakan itu pada Yahudi, umat Yahudi. Udah. Mana ada? Mereka bermujizat, mereka mengusir setan pakai nama Yesus. Umat Yahudi yang menyembah berhala. Kau menyembah berhala pakai nama Yesus? Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Nama siapa? Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Berarti dia memakai nama Yesus. Apa kata Yesus ketika ketemu nanti di hari terakhir? Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo. Berarti Yesus yang mana yang bantu? Misalnya nih, Rusuli Lubis. Yesus namanya dipakai ngobatin orang di mana-mana. Pertanyaannya, Yesus yang mana yang datang kepada dia? Yesus orang Kristen lah. Nah, terus kenapa Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian? Itu tertuju kepada Yahudi yang menyembah berhala. Sejak kapan orang Yahudi mengusir setan bermujizat pakai nama Yesus? Nah, omongan dia itu kok buat orang Yahudi, bukan buat pendeta-pendeta sekarang. Oh, kata siapa? Pada saat itulah banyak orang datang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Cuma dengerin. Sedangkan pendeta Rusuli, Lubis, itu lahir tahun berapa Juma? Kan pada hari terakhir, pada saat semuanya orang sudah dikumpulkan, hari terakhir. Sekarang kan kau bicara. Pendeta Rusuli, Lubis bisa dengerin dalam nama Yesus gini. Lah, dia tahun berapa lahir? Jadi omongan Isa itu bukan nama dia. Loh, Yesusnya mengatakan pada hari terakhir nanti akan datang banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami dulu di bumi bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Kan hari terakhir. Woi penonton, Yesus ada dua. Lucu dia. Yang pertama, udah yang pertama. Yang kedua, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Ya betul. Yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Iya, betul sama dia. Hati-hati. Iya. Siapa itu yang datang? Palsu pakai nama dia. Yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus itu siapa? Ya banyak yang palsu-palsu. Nah itu berarti bukan cuma dua kan? Ya kok? Yesus satu. Itu yang palsu. Makanya aku bilang. Jangan kau bilang Yesus dua. Lah, yang palsu ada kan? Kan mengaku-ngaku. Ya iya palsu ada. Yesus. Berarti dia bukan Yesus dua.
Loh, saya mengatakan di dalam ajaran kitabmu, sabar dulu, sabar. Di dalam agamamu Yesus itu ada dua. Yesus yang palsu, dan Yesus yang asli. Yang kau sembah di gereja itu palsu. Aku tanya dulu, ada nggak Yesus asli mengajarkan dirinya untuk dituhankan di gereja hari Minggu? Ada nggak? Maksudmu apa pertanyaanmu? Ada nggak? Itu tidak ada, Mas. Tidak ada. Lalu Yesus mana yang kamu sembah di hari Minggu? Ya Yesus orang Kristen. Ya itulah, Yesus Yahudi tidak mengajarkan itu. Makanya Yesus yang asli mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian Kristen. Karena hanya orang Kristen yang menuhankan Yesus di hari Minggu, orang Yahudi tidak. Tadi Yesus kau angkat, kau bela-bela. Sekarang Yesus kau jatuhkan. Yang kau sembah itu yang palsu. Tadi kau bilang Yesus itu benar dari perkataan Allah. Sekarang kau bilang palsu. Itu yang asli menerima firman. Dengar dulu. Komitmen sih. Dengar. Yesus yang asli melakukan penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Yesus yang palsu, dengar dulu. Yesus yang palsu yang datang kepada Paulus menggiring orang-orang non-Yahudi untuk menuhankan dirinya dalam nama Yesus. Itulah yang palsu. Gak ngerti dia. Sekarang nggak ada sejarahnya Juma. Islam pun dengerin. Islam pun dari abad 1 sampai abad sekarang ini tidak pernah mengatakan Yesus ada dua, cuma dirimu aja. Kata siapa? Nabi Isa alaihi salam diserupakan. Yesus pun diserupakan. Dengerin, inilah kamu itu. Ajaranmu itu kayak sinetron, ada sutradaranya, ada pemainnya. Coba Anda baca Markus 16 nomor 12, apa kata Bible? Dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Masa orang disalib katanya digantikan? Emangnya pernah pengganti? Amsal 21 nomor 18. Pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang benar. Itu dalil. Amsal 21:18. Pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang benar. Emang zaman dulu ada sinetron? Loh, kok sinetron itu di dalam kitab yang Anda ambil dari kitabnya orang Yahudi. Itu fakta. Sinetron itu fakta. Tahun-tahun 2000-an sinetron. Itu fakta, tertulis di Bible begitu. Tuhan menggantikan pengkhianat untuk sebagai korban penebusan bagi orang yang benar. Amsal 21:18. Tadi kamu mengaku Yesus, sekarang kamu hina Yesus. Kamu yang mana? Komitmen dong. Kan udah aku bilang di dalam Bible ada dua Yesus, satu yang dimuliakan, satu yang dihinakan. Yang dihinakan yang mana? Ada dua Yesus. Tunggu. Siapa bilang tidak ada dua Yesus? Aku tanya dulu sama Anda. Ini buktikan. Apakah Maria melahirkan manusia? Ya, melahirkan manusia. Namanya siapa? Ya, Maria itu melahirkan Allah manusia. Allah berwujud manusia. Sabar. Maria melahirkan manusia kan? Roh Allah. Iya, nanti itu konsep Kristen. Saya hanya bertanya apa adanya. Yang dilahirkan Maria manusia kan? Iya, jasmaninya. Oke. Namanya Yesus. Jasmaninya. Namanya Yesus kan? Iya, jasmaninya. Oke. Yang datang kepada Paulus, Galatia 1 nomor 1, namanya Yesus tapi bukan manusia. Beda. Yesus ada dua. Satu manusia, satu bukan manusia. Tidak ada dua Yesus. Ada dua dong. Satu manusia, satu bukan manusia. Ini nanti trending topik nih. Trending topik. Iya. Trending topik. Sekarang cuma Zulkifli M. Abbas mengatakan Yesus ada dua. Ini trending topik ntar. Saya katakan lagi sekali lagi. Yang dilahirkan Maria manusia atau bukan? Allah jasmani manusia. Itu konsepmu. Yang keluar dari rahim Maria itu manusia atau bukan? Allah jasmani manusia. Yang keluar dari rahim manusia. Jasmaninya manusia, rohnya Allah.
Kamu yakin rohnya adalah Tuhan? Oh, jelas. Oke, baik. Di dalam 2 Petrus 3 nomor 5, sehari bagi Tuhan, 1000 bagi manusia. Bagi Juma. Bagi manusia. 1000 tahun. Sehari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Kenapa? Maksudmu apa? Maksudnya gini. Kalau rohnya Yesus itu adalah Tuhan, ya, kenapa dia terikat dengan hari-hari bumi? Justru itu cuma dia kan merendahkan diri. Dengerin, justru itu Allah itu merendahkan diri. Berarti rohnya juga roh. Ya, roh dia apa? merendahkan diri. Iya, berarti roh manusia juga kan? Ya, kok manusia? Kan merendahkan diri. Roh Allah, jasmani manusia. Nah, rohnya masih tetap Tuhan. Ya Allah, roh Allah. Roh Tuhan kan? Ya. Kalau roh Tuhan, di mana Tuhan itu adalah roh, bagi dia sehari sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Kenapa dia tidur? Itu gak ada hubungannya. Kenapa dia tidur? Ya, siapa? Ya kan namanya dia menyerupai manusia, cuma ya harus dia seperti Katanya manusia. rohnya roh Tuhan. Ya, terus kenapa dia tidur? ya namanya dia merendahkan diri sebagai manusia, Katanya dia Tuhan. Harusnya, dengar, harusnya kalau dia adalah Tuhan, selama 1000 tahun tidak ada malam bagi dia. Ya, kenapa kau ngomong kayak gitu? Kan 2 Petrus 3 nomor 5, sehari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Iya, apa hubungannya dengan kelahiran Yesus? Yang ada di dalam tubuh Yesus katamu roh yang adalah Tuhan. Kenapa dia ngantuk? Kenapa dia tidur? Wah, kan udah saya jawab, cuma dia itu udah saya jawab dari tadi. Allah itu dengerin, Allah itu merendahkan diri. Yang mana yang merendahkan, daging atau roh? Dengerin dulu, Allah itu merendahkan diri, daging atau roh? Menyerupai manusia. Rohnya ikut turun sebagai roh manusia? Ya udah pastilah. Lah, berarti bukan roh Tuhan. Gimana sih lo? Kenapa? Katanya merendahkan diri si roh. Emang gak boleh Tuhan turun ke bumi? Di mana dalilnya? Yang punya dunia ini dia, ngapain gak boleh? Enak berarti aja lu. Berarti Tuhanmu menjadi bukan Tuhan. Ya kok nggak? Justru dia suka-suka dia. Dia kan Tuhan. Berarti dia bukan menjadi Tuhan lagi kan? Ya suka-suka dia, mau turun naik suka-suka dia. Enggak, bukan dia. Kaunya yang kutanya. Kau yang harus jujur. Berarti Tuhanmu menjadi bukan Tuhan. Ya, rohnya tetap Tuhan cuma. Kalau rohnya kenapa terikat dengan waktu manusia? Karena dia menyamai supaya manusia itu patuh. Lah, katamu rohnya roh Tuhan. Iya. Berarti dia tidak terikat oleh ruang waktu. Itu justru itu kan menyerupai manusia. Dia harus ikut aturan manusia. Berarti rohnya roh manusia. Ya kalau roh manusia mana mungkin Tuhan. Lah, maka dari itu Anda yang harus periksa diri. Kalau rohnya terikat ruang dan waktu, berarti dia bukan Tuhan. Ya Tuhan, dia kan suka-suka dia. Mau terikat, mau gak terikat, suka-suka dia. Suka-suka kamu, anak orang kau bilang Tuhan, bukan suka-suka Tuhan. Sekarang gini, mau tanya mau. Masa Tuhan kau atur-atur? Kau yang ngatur Tuhan, bukan aku. Kan kau bilang, masa Tuhan ke dunia tidur? Ya Tuhan tidur, mau tidur, Tuhan mengatakan bahwasanya dia tidak pernah dibentuk. Yesaya 43 nomor 10. Kenapa kau bentuk? Ya, itu jawabannya juga tadi. Dia merendahkan diri menyerupai manusia. Tuhan mengatakan dia nggak bisa dibentuk. Ya. Kamu nggak paham ya? Iya, kamu yang nggak paham. Kau yang membentuk Tuhan. Yesaya 43 nomor 10. Aku tidak dibentuk. Aku tidak dibentuk. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku tidak ada. Kenapa kau membentuknya menjadi daging? Yesus juga sekarang kenapa kau membentuknya? Kenapa kau membentuknya menjadi daging? Kenapa? Sekarang Tuhan diatur-atur, mau membentuk, mau nggak membentuk urusan dia. Loh, kok urusan dia? Kau yang mengurus terlalu dalam terhadap Tuhan sehingga kau bentuk Tuhan itu sendiri menjadi manusia. Kamu kan tadi nggak setuju. Kenapa Tuhan itu tidur ngantuk kau bilang? Iya, kenapa? Ya, suka-suka dia cuma. Dalilnya tidak begitu. Masa kau atur Tuhan gimana sih lu? 2 Petrus 3 nomor
jelas dikatakan di situ, sehari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Iya, apa hubungannya? Kalau roh yang ada dalam diri Yesus itu Tuhan, Ya, berarti 1000 tahun bagi dia, ya, satu hari bagi dia, 1000 tahun bagi Yesus sang daging. ya. Terus? Berarti karena Yesus melekat padanya roh Tuhan, 1000 tahun Yesus tidak pernah tidur. Ya, ya salah kamu. Kok salah pula? Salah. Kan yang melekat pada diri Yesus itu Tuhan. Kan rohnya. Loh, bukannya Tuhanmu roh? Ya, kan kalau jasmaninya tidur lah cuma. Dia tidak terikat dengan rohnya. Ya, dengerin. Jadi Jasmaninya tidur. bisa nggak tidur Rohnya tanpa roh? tidak, rohnya tidak. Bisa tidak tidur tanpa roh? Ya, suka-suka Tuhan. Ya kok suka-suka Tuhan? Kau yang suka-suka diri lo. Kamu samakan dirimu sama Tuhan. Bukan, saya berbicara pakai dalil. Kau yang menyamakan dirimu dengan Tuhan, habis itu suka-suka Tuhan. Kamu tuh ngatur-ngatur Suka-suka Tuhan. Kamu tuh ngatur-ngatur Dalil. Tuhan. Kamu tuh ngatur-ngatur 2 Tuhan. Petrus. Ini sudah tertulis nih. 2 Petrus 3 nomor 5 sudah tertulis. Tapi kau yang ngatur lagi. Yang ngatur saya apa kamu? Sudah dikatakan 1000 tahun bagi manusia, satu hari bagi Tuhan. hubungannya? Kenapa dia tidur? Ya, suka-suka dia mau mimpi basah, urusan dia. Berarti dalil 2 Petrus 3 itu salah. Dia mau tidur mimpi basah, dia kan Tuhan. Mama, kenapa agamamu mengatakan kau jadi gila kayak begini, kawan? Kenapa? Kamu diajarin tiap hari gak pintar-pintar kamu. Kenapa? Sekarang ku tanya, dengar, kamu gak saya naikin kelas nanti aja lah. apakah roh yang ada dalam diri Yesus itu terkekang oleh ruang dan waktu? Ya, dia Allah, mau terkekang nggak urusan dia. Katanya satu hari bagi dia, 1000 tahun bagi manusia. Itu kan perumpamaan aja cuma. Itu kan perumpamaan cuma. Kau Jadi memang apa cuma bodoh? Lih, dalilmu kok jadi kayak kau hancurkan sendiri. Ya, kok kau hancurkan? Kamu 1000 tahun. Dengar. Dengerin dulu. 1000 tahun. Ya. 1000 tahun. Ya. Bagi manusia Yesus. Ya. Satu hari bagi roh Yesus. Ya. Terus? Roh Tuhan ada dalam diri Yesus. Ya. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku Ya. tidak berbuat selain dari apa yang diperintahkan oleh Bapakku. Ya. Sekarang yang ada dalam diri Yesus itu adalah Tuhan yang baginya satu hari 1000 tahun. Ya, masalahnya di mana? Masalahnya, kalau roh yang ada di dalam tubuh Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, yang satu hari baginya 1000 tahun bagi si daging, harusnya bukan si roh yang ikut dengan daging, tetapi daging yang harus ikut kepada si roh, karena yang Tuhan adalah roh, daging bukan. Roh sama jasmani itu kan Tuhan. Kok jadi kamu ngatur Tuhan? Emang kamu di atas Tuhan? Tuhan aturannya 1000 tahun. Kenapa kamu yang buat peraturan Tuhan cuma? Itu dalil toh, ngelo. Itu dalil. Kenapa kau merubah dalil? Tuhan. Bukan Tuhan mengatur. dengerin. Kau mengatur dalil. Tuhan Kau yang memimpi mengatur Tuhan. Setelah ada dalilnya. Tuhan mau mimpi basah urusan dia. Loh, gimana orang ini? Dalil yang ada di Bibelmu mengatakan, Kamu kan melarang dia tidur. Kamu melarang dia tidur lah. bukan melarang tidur, baginya satu hari 1000 tahun. Itu urusan dia. Tapi kenapa dia tidur? Ya, kan mengikuti cara manusia karena dia merendahkan diri sebagai manusia. Dia mengikuti, berarti dia berubah, bukan lagi Tuhan. Ya, jasmaninya manusia, rohnya Allah. Nah, kenapa dia terikat dengan waktu manusia? Karena harus mengikuti cara-cara manusia. Kenapa kau yang mengatur? Kau yang mengatur, kok jadi Kau saya? yang mengatur, Tuhan harus mengikuti cara-cara manusia menurutmu kan? Dianya sendiri yang ingin. Di mana itu tertulis? Karena dia ingin turun ke dunia. Di mana itu tertulis Tuhan Sekarang ingin tanya. mengikuti manusia? Sekarang bisa tanya. Di mana tertulis? Klien Yesus kan udah dijabarkan bahwa klien Yesus itu Apa? Allah yang turun ke dunia.
Di mana Yesus mengatakan itu? Ya, kok di mana? Aduh, masa kita buka-buka lagi? Capek banget buka-buka lagi. Di mana? Sekarang Di mana Yesus mengatakan? Di mana Yesus mengatakan bahwa kelahiran Yesus tujuannya apa? Kelahiran Yesus tujuannya apa? Di mana Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang turun ke bumi, itu di mana Yesus katakan itu? Ya, kan ada tertulis. Dengerin, Yohanes ya, dengerin, dengerin lah. Kamu dalil, ya, mau dalil nggak? Di mana Yesus katakan? Di mana? Mau dalil nggak? Iya, di mana? Dalil nggak? Di mana Yesus katakan? Aku dan Bapa adalah satu. Udah. Kamu nggak dalil, mau kasih dalil. Ya, Aku dan Bapa adalah satu. Bagi Bapa 1 hari, bagi saya berapa tahun? Kamu tuh minta dalil, saya kasih dalil. Apalagi? Ayo. Apalagi? Kamu Bagi mengatakan, Bapa 1 hari, bagi saya berapa tahun? Kamu mengatakan di mana Yesus mengatakan dia Tuhan? Kamu mengatakan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bagi Itu, Bapa 1 hari, bagi Yesus berapa tahun? Terus urusan kenapa kamu dia apa? ikut-ikutan Itu tidur? Temamu cuma satu ribu. Temamu cuma Kenapa Bapak ikut-ikut tidur? Kenapa Bapak ikut tidur? Masa Tuhan diatur-atur? Dasar kamu tuh nggak punya iman kamu. Tidak, saya tanya, kutanya samamu. Kalau sehari bagi Tuhan, ya, kenapa kemudian dia ikut tidur? Udah dijawab juga. Belum udah dijawab tadi. Dia itu mengikuti cara hidup manusia. Loh, katanya 1000 tahun. Cara manusia yang 1000 tahun. Dia 1 hari. Mau 1000 tahun, mau 1 tahun, itu urusan Tuhan cuma. Loh, dalilmu sudah begitu. Kau nggak mau cek dalilnya? Masa kamu ngatur Tuhan? Kau nggak mau cek dalilnya? Masa kamu nggak boleh Tuhan tidur? Kau tidak pernah baca dalilnya mungkin. Sekarang saya tanya, kenapa kamu ngatur Tuhan? Kau pernah baca dalilnya enggak? 1 hari, 1000 tahun. Emang kamu siapa? Kamu di atas Enggak, Tuhan? aku tanya dulu. Kau pernah baca dalilnya enggak? Ya, itu kamu kan menghafal, itu urusanmu. Memang kau tidak pernah baca. Aku pancing kau tadi. 2 Wajar lah, Petrus orang itu kerjaan kamu menghafal kok. Kalau saya gini dengar cuma. Padahal itu nomor 8. Kau percaya aja. Dengar saya ngomong. Kamu hafal Alkitab. Dengar, hafal Alkitab. Hafal Al-Quran, ya. Kamu menghafal nih, kamu hafal. Tapi kamu nggak tahu makna-maknanya. Sementara saya tidak hafal, tapi saya tahu maknanya. Mantapan mana coba? Oke. Bagi Tuhan 1 hari. Nah, terus? Bagi manusia berapa hari? Ya, apa yang kau pikirkan? Bukan, dalilnya. Iya. Mazmur 94, 2 Petrus Ya, terus 3 apa nomor urusannya 8. sama dia tidur? Masalahnya ini pertanyaan yang akan menghantam kau bahwa ternyata yang Yesus dalam rohnya itu dan juga dirinya itu bukan Tuhan. Satu hari mau 1000 tahun, apa sih yang dipermasalahkan? Permasalahan apa? 1 hari bagi Tuhan itu bagi manusia jauhnya, jaraknya itu 1000 tahun. Iya, masalahnya apa Juma? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia terikat waktu manusia? Karena dia kan udah turun, udah menyerupai manusia dan harus ikutin aturan tuh manusia. Berarti dia berubah kan? Kalau dia nggak dengerin, kalau berarti Yesus dia nggak bukan tidur, Tuhan kan? Dengerin. Berarti dia bukan Tuhan kan? Dia dengerin. Kalau Yesus nggak tidur, ya nanti manusia takut dong. Masa itu nggak bisa tidur? Berarti dia bukan manusia, berarti dia raksasa katanya. Ayo. Akal-akalanmu itu mantap kali, akal-akalanmu. Masa Tuhan dilarang tidur? Yesus 2 katanya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 121 nomor 4, Trending topik nih. penjaga Israel tidak tidur dan tidak terlelap. Itu siapa? Ya. Apa urusan sama Tuhan tidur semua itu? Urusannya apa? Penjaga Israel tidak tidur, tidak terlelap. Ya, kamu urusan Yesus tidur apa? Bukti bahwa dia bukan Tuhan. Ya. Bagi kamu. Itu dalil. Kok nabrak dalil? Dengerin, karena kamu itulah orang-orang yang akan dihukumnya nanti di saat kiamat. Kenapa bisa? Kan bukan saya yang bermujizat pakai nama Yesus. Kau kamu nggak bisa turun ke dunia nanti menghukum orang-orang seperti kamu.
Orang yang dihukum itu adalah orang yang bermujizat pakai namanya. Ini rahasia. Ini rahasia. Saya bukan rahasia Kristen, ya. Dengar ya. Kamu tahu nggak? Dalam Alkitab tertulis itu akan membinasakan semua umat sebelum hari kiamat. Nasrani ini akan membinasakan semua umat yang tidak percaya kepada Yesus. Makanya maaf, saya minta maaf. Makanya Arab dibombardir Amerika segala macam, Israel itu mengikuti perintah dari Alkitab, paham? Berarti Israel menjalankan Bible untuk membunuh orang Arab Yang tidak percaya sama Kristus disalib. yang tidak percaya kepada Yesus disalib itu dibunuh sama Israel. Disitulah Nabi Isa turun nanti hari kiamat. Karena dia marah, dengerin. Karena dia marah sekali. Itu rahasianya. Biasanya buka tahu rahasia itu. Kenapa itu Israel selalu membombardir Arab itu? Kenapa? Mereka itu ikut Alkitab bahwa siapapun kata Yesus, sebelum hari kiamat semua akan dibinasakan orang yang tidak percaya sama Kristus. Makanya tidak ada habis perang itu. Oke. Yang menyalib Yesus itu orang percaya Kristus atau tidak? Ya. Yang menyalib itu kan orang Yahudi juga. Siapa lagi? Orang yang percaya atau orang tidak percaya? Ya, orang-orang yang sirik sama dia. Orang yang percaya atau orang yang tidak percaya? Ya orang-orang yang sirik sama Yesus lah. Tidak bisa dijawab. Ya, kenapa? Kok nggak bisa dijawab? Yang menyalib Yesus itu orang percaya atau orang yang tidak percaya kepada Kristus? Ya, iya orang-orang yang sirik tahu. Ya, gimana? Saya ulang lagi. Yang menyalib Yesus orang yang percaya Yesus atau orang yang anti terhadap Kristus? Makanya Ya, cuma makanya capek-capek kamu membahas ini. makanya Udah saya kasih tahu rahasianya. Rahasia apa? Rahasia Saya kasih tahu apa? rahasianya. Anda mengatakan bahwa yang dibunuh yang tidak percaya salib, sedangkan penyaliban itu adalah karya antikristus. Intinya Yesus, Nabi Isa datang ke dunia, dengerin, Nabi Isa datang ke dunia hari kiamat untuk menghukum orang-orang yang tidak percaya dia disalibkan. Udah. Justru yang menyalib Yesus itu adalah orang-orang yang tidak percaya. Kita lihat nanti kiamat siapa yang masih percaya. Nggak usah hari kiamat. Ini aja dulu pertanyaanku. Yang menyalib Yesus itu orang percaya atau orang tidak percaya? Ya, kok kamu tanya saya? Ya kan kamu yang Kristen. Ya, mana tahu isi pikiran mereka dulu. Lah, kau kan yang menerima hadiah dari mereka yang antikristus. Hadiah apa yang terima? Salib. Ya, itu kan rencana Allah. Tanpa antikristus dosamu Itu tidak ditebus. itu kamu salah. Salib itu rencana Allah. Di mana dalilnya Tuhan merencanakan salib? Mana? Salib itu rencana Allah. Mana Bukan dalilnya? iblis. Di mana dalilnya? Sekarang saya tanya. Mana Siapa dalilnya? bilang- siapa Tunjukkan bilang itu dulu. rencana? Sekarang saya tanya. Tunjukkan dalilnya. Siapa Kalau bilang rencana penyaliban iblis? itu rencana Allah, mana dalilnya? Ya ada. Mana? Ya. Kamu jangan menghafal. Ada Apa kah? saya buka dulu? Saya buka dulu. Silakan. Habis Oke. itu saya tunjukkan bahwa salib ada. itu adalah karya iblis. Kalau ada, Silakan. Saya Ya. percaya salib kalau ada dalilnya bahwa salib itu adalah rencana Allah. ya. Tunjukkan dalilnya. Tenang kamu ya. Ya, Kalau ada, kamu sekarang ini saya baptis ya. boleh. Oke, dengar ya ini penonton ya. Ya, Dengar ya. silakan kau tunjukkan bahwa penyaliban itu adalah keinginan Allah. Silakan. Oke. Baiklah, Jojo Gorati. Kamu harus kembali ke peraduan, Jojo. Kamu belum cukup umur untuk bertapa. Ilmumu masih setai gigi kucing. Kamu belum tunjukkan. Ini cuma dengerin. Kamu itu muridku yang tolol setengah mati. Silakan. Dalam ajaran Kristen, penyaliban Yesus Kristus adalah pusat dari rencana keselamatan Allah yang sudah ditetapkan. Tunjukkan di mana sejak kekalan dan untuk menebus dosa di umat manusia. mana Udah. dalilnya Allah menghendaki penyaliban? Tunjuk dalil. Nah itu yang tertulis. Mana dalilnya? Ya, ini tulisan ini kan dalil. Iya, mana dalil? Di mana di kitab apa tertulis itu? Udah tertulis penyaliban di situ. Ya, gimana? Kamu tak dalil dikasih tahu dalil ketawa
kamu. Iya, Bodoh di kitab setengah mana? Di kitab mana tertulis? Oke, masalah kitab saya cari ya. Iya. Aku pikir sudah dapat tadi ya, teman-teman. Udah, Jangan, diam dulu. karena kau jangan. Ada makaji buku cuma ada kasih kasih yang apa kaji jasa. Ini akan makaji dia, ada makaji buku kasih yang ada. Kau makan ini daun pisang biar kau pintar. Yang ada Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau membunuh aku karena bapakmu itu iblis. Andais. Kamu harus saya baptis nanti ya. Oke, silakan tunjukkan di mana Allah menghendaki penyaliban terhadap Yesus. Ayo. Nah, di sini rencana penyaliban Yesus tertulis di dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Apalagi? Ya apalagi? Kamu ada dalil. Ini dalil. Ini dalil. Mana? Di mana Ini, Allah berencana Matius, menyalib Markus, Yesus? dengerin. Matius, Markus, Lukas, Mana tunjuk. Yohanes. Tunjuk di mana? Di mana? Kamu tak Satu aja dulu. ketawa kamu. Ya mana dalilnya? Ya itu tadi. Empat Injil, empat Injil. Iya, di 4 Bible itu di mana tertulis? Oke, karena kamu penghafal, saya cari dulu. Iya, cari. Iya, kamu kan udah menghafal kan? Kamu kan anak TK menghafal. Hai cucuku, kembalilah ke pohon cempedak tempatmu tinggal. Jangan kau pura-pura jadi manusia. Kembalilah cucuku di pohon cempedak itu. Juma, ini panjang banget Juma. Tempatmu di sana. Juma, ini panjang banget ini. Lu mau bacain Kamu sendiri jangan pura-pura jadi manusia. Kembalilah, cucuku. Udah, ini panjang banget Juma. Mau dibacain. Capek saya Baca. Capek saya panjang banget ini. Baca. Alah, banyak cerita. Dengerin. Kamu saya baptis malam ini. Matius 16 ayat 21. Inilah. Kalau saya udah kerasukan setan begini nih. Nah. Baca. Kamu jangan kerasukan dulu, saya bacanya. Masa saya baca apa iblis ah? Baca 23. Baca 2-3-nya nanti. Kamu jangan kerasukan dulu, dengerin dulu saya baca. Baca 2-3-nya nanti ya. Guru kamu aja kamu lawan, kamu durhaka kamu. Baca. Durhaka kamu. Baca mana firman Tuhannya kalau Allah Matius menghendaki. 16 ayat 21 ya. Yesus mulai menyatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Paham? Mana kalau Allah menghendaki dia disalib, di mana tertulis? Ya itu dia kan dia. Aduh, belum dibaca. Ini apa ini cuma? Ini apa? Cukup padakan juga. Ini apa? Ini apa? Mana Betul-betul. dalilnya? Gak pinter-pinter ini anak bener. Kalau Allah menghendaki penyaliban itu di mana dalilnya? Itu yang saya baca. Enggak ada, itu keterangan pengarang Matius. Gue masih mau Matius pengarang. Iya, jadi apa lagi kalau bukan? Coba masih bukan benar Matius itu. Mengarang. Oh, kamu dosa kamu. Kok dosa? Kamu aja bilang Yesus kacau kamu itu. Kembalilah kepada Tadi katanya, asalmu. mana dalilnya? Saya tunjukin Ya, dalilnya. mana dalilnya Tuhan Ngarang katanya. menginginkan? Aduh, Mana dalilnya Allah Ini bocah menginginkan nggak penyaliban pintar-pintar, terjadi terhadap Yesus? Mana dalil? tadi saya baca. Apa yang kau baca? Kau bilang itu ngarang. Lah, apa yang kau baca di situ? Apakah Allah yang mengatakan? Ya, kamu bilang ngarang Matius. Maksudmu apa? Saya tanya, apakah Allah yang Tadi mengatakan kan di kau situ? bilang Matius pengarang, mengarang-arang. Karena kau menuduh itu Allah. Ya kenapa? Ya itu Matius. Ya, dia kan saksi. Saksi apa? Saksi penyaliban. Enggak, yang kutanya bukan penyaliban, yang kutanya Allah menghendaki penyaliban itu di mana tertulis? Ya itu dia kan maknanya di situ. Maknanya di situ. Maknanya kau tuh kalau kayak TK kalau ngomongnya nggak disimak maknanya. Kembalilah kepada habitatmu. Nah, kayak gini nih, kalau udah kalah begini nih. Jangan kau Kalau udah kalah begini nih, kalau udah kalah mengaku semua gini. manusia. Masang musik lah, masang radio lah. Kembalilah ke alam. Ini kalau udah kalah begini nih. Makanya cuma. Kau gak usah lawan gurumu. Kau gak bakal bisa apa-apa sama saya. Mana dalilnya Allah menghendaki penyaliban?
Kalau saya baca panjang lebar. Yang kau baca itu keterangan Matius campong rako. Jadi masih kok Matius nggak benar? Loh, yang kutanya ini firman Tuhan. Emang Matius itu kan firman Tuhan ditulis dia? Itu karangan dia, Tuyul. Iya, masih kok nggak benar karangan dia? Itu bukan firman Tuhan. Iya, iya firman ditulis dia firman Tuhan itu. Matamu. Matamu. Di mana Tuhan semua berfirman? yang di kitab? Di Semua yang di kitab mana? itu. Semua yang di kitab itu bukan firman Tuhan. Di mana? Di situ tertulis. Semua yang di kitab itu bukan firman Tuhan. Berfirman. Hah? Masa Matius kau Tuhan kan pengarang. mati pengarang Matius kau bilang Tuhan? Kamu yang pengarang. Yesus dua. Bego kamu. Berarti kau sudah mengakui Matius itu Tuhan lo? Masa Yesus dua? Bego Ya, banget. memang dua. Kepalamu itu. Matamu. Satu manusia. Yang satu Yes. bukan manusia. Yesus dua. Oh, kalau dekat gua tahu. Kamu kalau dekat sini ku cipok kau pakai kaki. Masa Yesus dua lu? Iya, bagus dua daripada 10. Baru kali ini ada manusia yang bilang Yesus dua ya? Memang dua. Kepalamu peang. Gigimu. Sedangkan dari zaman dulu nggak pernah mengajarkan Kata Yesus siapa? dua. Dia Sejak kapan? Yesus mengatakan akan datang penyesat memakai namaku. Hah. Abdul Somad aja kayak Haji Jainuddin aja nggak pernah mengatakan Yesus dua. Udah. Oh, dia nggak belajar Kristelok, beda sama aku. Oh, Ini jadi kamu makananku. lebih pintar dari Pak Jainuddin. Dia nggak Dari pernah Jainuddin. baca ini, dia nggak pernah baca ini. Berarti kamu lebih pintar dari UAS. Beliau tidak pernah baca Iya, ini. Berarti kamu lebih pintar dari UAS. Nggak pernah baca ini dia, nggak lebih pernah. pintar dari UAS. Beliau guru saya nggak pernah baca bukunya Kristen Oh, ini. berarti oke. Berarti UAS di bawah kamu. Hidup cuma. Nah, inilah kalau penyembah iblis begitu. UAS, dengar ini. UAS, kamu direndahkan sama si bego ini. Minta lagi dari si UAS sama Jainuddin katanya. Mudah-mudahan UAS nonton nih, mudah-mudahan UAS nonton. Katanya dia gak pernah baca ini katanya. Berarti dia merendahkan UAS sama Jainuddin. Makanya kamu cuma jangan lawan gurumu ini, hangus kamu. Mana dalilnya Allah? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kasian banget UAS ya. Katanya Mana UAS di bawah dalilnya? kamu, di bawah ilmu kamu. Aduh. Dalilnya mana? Dalilnya, dalil. Udah, dalil. yang penting kamu bilang UAS gak baca ini UAS. Kamu Ya, bilang. memang Berarti beliau lebih nggak pintar baca kamu. Bible. Sejak Berarti kapan kamu beliau baca Bible? Berarti lebih pintaran kamu dari UAS berkhotbah. Kalau dari segi Bible, saya lebih paham dari beliau. Wah. Loh, parah kau ini. Parah Aduh, kasian kau. banget UAS ya. Paling Ustaz paling nomor 1 Indonesia kau bilang kayak gitu. Aduh. Beliau tidak belajar Bible, ku bilang. Beliau Masa nggak belajar dibilangnya Bible. UAS sama Jainuddin nggak pernah baca inian, nggak tahu masalah ini. Ya, katanya. memang dia nggak belajar Bible. Lucu kau ini. Makanya cuma kamu itu kok melawan guru ini gak ada menangnya cuma. Oh. Ya. Gak ada Apa? pinter-pinternya kamu ya. Beliau tidak Oh. belajar Bible. Masa kamu bilang UAS di bawah ilmu kamu gimana Kata sih kamu siapa? itu? Kata siapa? Iya. Kau nggak kata siapa bebas. tadi kamu bilang UAS gak bisa baca ini gak tahu menau kamu bilang. Dia tidak pernah belajar Bible. Dia nggak Kamu belajar tahu nggak di Bible. UAS itu? Siapa tahu UAS sudah menguasai Bible tapi dia nggak kayak kamu menjabarkan. Enggak. Bisa kamu tanya UAS? Bisa. Ini aku telepon. Tanya. Nggak, aku Pernah UAS telepon. baca ini Alkitab? Coba tanya dia. Aku telepon beliau, tunggu sabar. Wah, apa diteleponnya si UAS gara-gara gua? Enggak, supaya kamu percaya. Biar kau udah gila permanen. Malu lu ya Pak ya? Malu, takut dimarahin si UAS kau? Takut dimarahin si UAS? Waduh, ngapain? Enggak. Tunggu. Mudah-mudahan aku masih simpan teleponnya beliau. Mudah-mudahan UAS nonton nih, katanya UAS itu di bawah ilmu sejuma. Nah, dengar nih. Nah, Tengoklah kalau Kristen kan, gitu caranya. dengar, banyak ini rekaman loh. Bible, beliau tidak pernah baca Bible. Siapa bilang? Udah kamu tanya belum? Udah kamu tanya belum? Aku dengarkan aja dulu, aku cari. Lebih pahaman dia dari kamu, tapi dia gak menjabarkan kayak kamu. Sabar. Berapa tahun dia belajar ilmu agama di Mesir sana si UAS itu? Kamu Tapi itu siapa kamu? dia tidak belajar Bible, Bang. Siapa bilang? Kata kamu. Iya, kata aku.
Sedangkan Ustadz Waloni aja yang anak kemarin sore. Ya paham lain. Alkitab, apalagi UAS, apalagi UAS. Itu memang dari Bible dia, dari Kristen. Waloni aja yang anak kemarin sore paham Alkitab, apalagi UAS. Assalamualaikum Bang Zuma. Ini suara siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara siapa? Guruku, Masya Allah. Baik-baik, Ustaz. Masya Allah. Kami tadi dengan Pak Nats lagi cerita Bang Zuma. Luar biasa, dari mana itu tenaga sama kecerdasannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan itu karena sering dengar Ustaz. Allah Akbar. Allah Akbar. Iya, Masya Allah. Pastikan mudah-mudahan Allah jaga Bang Zuma, semangat terus. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ustadzku juga luar biasa, ujung tombak dakwah. Allahu Akbar. Masya Allah. Beda dakwah Ustaz Abdul Samad dengan dakwah Bang Zuma. Bang Zuma ini bermain di ranah garis-garis hukum. Tiap hari ada laporan terhadap beliau di mana-mana. Tapi insya Allah kita jaga. Amin, amin, amin. Allahu Akbar. Nats mengawal Bang Zuma, insya Allah. Bang Zuma, kapan sekali waktu podcast bersama Ustaz Zuma? Ada dengan Ustaz Abdul Samad? Ya, saya bersama duet beliau. Guru kita. Oh, insya Allah. Saya mau duduk sama Bang Zuma nanti agak 1 jam kalau bisa. Mas Dian kalau ke Jakarta kita ketemu, bisa ya? Boleh Ustaz. Masya Allah. Satu kehormatan bagi saya Ustaz. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi kami minta nomor Bang Zuma supaya di-linkkan. Saya ke Jakarta 6 bulan sekali. Jadi pas nanti ini kita buat 1 jam untuk saya nanya-nanya tentang kristologi. Allahu Akbar. Masya Allah. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Zuma. Kamu sudah dengar? Udah dengar? Kamu udah dengar? Jadi pengetahuan beliau tentang kristologi itu memang tidak ada di Islam mata kuliah yang spesial untuk membahas tentang kristologi. Itu enggak seperti di STT belajar Islamologi. Nah, jadi Yesus itu ada 2. Yesus yang asli, Yesus yang palsu. Yesus yang asli adalah yang datang kepada Bani Israel, mengajar Bani Israel menyembah kepada Allah. Yesus yang palsu yang datang ke Kristen, mengajak Kristen menyembah dirinya. Itu 2 Yesus yang berbeda. Tadi sebelum kamu naik, kan aku udah tanya tuh, ada yang datang kepada Paulus mengaku Yesus dan kawanmu mengatakan itu iblis. Kena deh. Berarti Yesus yang kumaksud 2, 1 asli, 1 makhluk asing yang memakai nama Yesus. Nah, Yesus asli, Yesus yang mana yang asing? Akulah Alfa dan Omega. Itu Yesus asing itu. Itu Yesus asing. Kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi. Itu Yesus asing, bukan Yesus anak Maria, bukan. Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Itu juga Yesus asing, bukan Yesus asli. Yang datang di Pulau Patmos juga mengatakan, akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur. Wahyu 22 nomor 16. Itu juga Yesus asing. Makanya Yesus mengatakan, sebab Kristus palsu akan datang, dan nabi-nabi palsu juga akan datang menyesatkan banyak orang. Kristus palsu artinya apa? Yesus palsu. Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu. Bahkan Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti
banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Berarti banyak orang di bumi ini yang menyembah iblis dikira Yesus, karena iblisnya datang memakai nama Yesus. Yesus asli datang tuh. Apa kata Yesus asli? Maaf aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo. Kristen diusir. Kalian diusir oleh Yesus karena kalian menyembah iblis dalam nama Yesus. UAS itu sekolah ke Mesir bertahun-tahun cuma. Bukan belajar tentang Kristen lagi. Gak mungkin ilmunya lebih rendah dari kamu cuma. Dia tidak belajar Kristen, beliau tidak belajar kristolog. Siapa bilang dia nggak kayak kamu sombong? Kamu sombong. Tadi kau dengar suaranya dia telepon saya. Itu kan cuma merendahkan diri. Terus ngapain beliau minta saya datang ke Jakarta? Udah 3 kali ditunda. Itu supaya kamu semangat aja, semangat. Tidak. Kamu sekolah kamu apa? Suka-suka kamu lah. Saya tanya, kamu sekolah kamu apa? Saya sama seperti Yesus. Kamu sekolah kamu apa dulu? Ya, sama, sekolah aku dengan Yesus sama. UAS itu di Mesir berapa tahun sekolahnya? Aku sama Yesus, beliau lebih tinggi pendidikannya, tapi aku sama seperti Yesus kamu pendidikannya. Suruh digaji tiap bulan. Kamu ini digaji tiap bulan berapa? Digaji tiap bulan berapa? Jadi apologet. Digaji kamu kan? Yesus itu ada 2 minimal. Kamu digaji kan jadi apologet? Siapa yang gaji? Kan? Siapa yang gaji? Digaji, kan? Gereja. Di gereja. Digaji kan? Digaji sama gereja. Kamu digaji kan? Sama gereja. Kamu digaji apologet kan? Dengan gaji perpuluhan. Kamu itu digaji untuk menghujat Kristen, salah kamu. Aku menghujat Kristen. Nggak Dosa salah kamu. itu. Nggak Dosa salah itu. Nggak salah aku menghujat Kristen. Banyak temamu yang menghujat. Di mana saya menghujat Kristen? Ini aja udah menghujat. Apakah iblis nyamar Yesus? Ini udah menghujat. Yesus mengatakan iya. Makanya iblis yang kau sembah itu diusir kalian kan sama Yesus. Apakah iblis nyamar Yesus? Tadi kau sendiri mengatakan iya. Tadi di awal kau naik. Itu mengaku iya. Itu iblis yang menyesatkan, bukan iblis nyamar Yesus. Iya. Iblis yang menyesatkan. Apakah iblis Nah, sekarang Yesus? begini, coba kau dinginkan hatimu dulu. Ketika orang-orang Kristen nanti bertemu Yesus dengan mengatakan, bukankah kami bernubuat mengusir setan pakai namamu? Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Jadi Yesus Kristus yang mana yang kalian pakai? Makanya Itulah kau kalau ditanya kau selalu loncat. Itu saya kasih jawaban. Saya kasih jawaban. Yesus mana? Saya kasih jawaban. Yesus mana yang datang membantu kalian bermujizat ngobatin orang? Iya. Kalau Yesus yang asli mengatakan aku tidak kenal kalian. Ayo, Yesus yang mana? Ayo, itu perkataan Yesus yang mana? Matius 7 nomor 22-23. Kata Yesus itu, dengar dulu. Zaman apa? Enggak, zaman apa dia? Hari terakhir nanti. Nah. Pada saat dia datang sebagai hakim, Ya. banyak orang datang kepadanya. Ya. Yesus, Tuhan Ya. Yesus, Tuhan Yesus. Ya. Bukankah dulu kami bernubuat pakai namamu, mengusir Ya. setan pakai namamu, bermujizat juga pakai namamu? Tidak ada. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ngarang bebas kamu. Matius 7. Ngarang bebas. Aku tunjukkan. Mau aku tunjukkan dalilnya? Ngarang bebas. Mau aku tunjukkan dalilnya? Emang kalau bicara sih bebas ya, nggak ada hukumnya sih. Mau aku tunjukkan dalilnya? Ya, kamu ngarang bebas saya bilang. Oke, baik. Kau tuduh saya ngarang bebas. Aku tunjukkan dalilnya. Aku tunjukkan Jadi kamu dalil. ini nggak tahu. Ya, aku tunjukkan Kedatangan dalil. Nabi Isa itu, kedatangan Yesus itu ke dunia ini itu apa? Aku Untuk tunjukkan menghukum orang dalil. yang percaya dia disalib. Titik. Iya, kau untuk percaya, untuk mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Kaulah itu. Makanya kamu tuh. Nih, dia tunggu dulu, jangan makanya. Ini kutunjukkan dalil.
Aku tunjukkan Ngarang dalil. bebas kamu. Kau bilang aku ngarang kan? Berarti dalil ini menyakiti kamu. Suka-sukamu ngarang bebas. Kau tuduh saya ngarang. Nah, nih tengoklah ini. Aku tunjukkan samamu nih. Kau, Yesus 2. nih. Matius 7:22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kristen kan? Bukankah kami bernubuat pakai namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jedar. Ngarang nggak? Kamu makanya kamu, saya jawab. Ngarang tidak? Saya jawab. Ngarang Artinya. tidak? Tunggu dulu. Aku ngarang nggak? Kamu kan nggak tahu maknanya. Aku ngarang nggak? Jawab Ngarang dulu. nggak tahu maknanya, cuma baca Jawab doang, baca dulu. doang. Ngarang nggak? Baca aku? doang. Baca Ngarang doang. tidak. Baca doang. Ngarang Kamu tahu tidak. maknanya nggak? Ngarang tidak? Tunggu dulu. Aku Biasa ngarang jelasin nggak? maknanya. Jawab dulu. Aku ngarang atau tidak? Ya, kamu nggak tahu maknanya. Aku ngarang atau tidak? Iya, kamu nggak tahu maknanya. Aku ngarang atau tidak dong? Itu bedanya aku sama kamu. Kamu membaca, menghafal, aku bisa maknai. Oke, silakan kau maknai, silakan. Nah, itu dia kayak gitu kan baru pintar anak. Silakan. Bodoh. Pada hari dengar. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan. Ini agama apa yang memanggil Yesus Tuhan? Jawab. Udah, biar aku jelaskan kan kau ngomong Enggak, diam. jawab. Agama Ya, apa yang diam. memanggil Yesus Tuhan? Jawab. Diam, biar aku jelasin. Agama apa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Udah dibilang diam dulu biar aku jelasin. Jawab. Enggak. Iya, ini mau aku jawab. Jawab. Agama Ini apa? mau aku jawab. Iya, agama apa? Ya, bisa diam nggak? Agama apa yang memanggil Yesus Tuhan? Jawab. Kamu bisa diam nggak biar aku jawab? Jawab. Ya, kamu itu baca doang, menghafal doang. Ya nggak sudah, tahu makanya aku tanya. Yang memanggil Yesus Tuhan agama apa? Setiap kalimat itu ada maknanya cuma. Ya udah. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Yesus Ya makanya dipanggil kamu Tuhan. diam dulu, bisa diam nggak? Cerewet banget nih mulutnya. Islam atau Kristen? Langsung, cepat. Ya kamu diam kok, kamu sudah cepat-cepat. Kau tadi mengatakan aku ngarang. Aku bacakan Kamu dalilnya ngomong, sih. kamu baca saya diam. Kamu baca saya diam. Kau nggak tahu Mau baca sendiri lu cuma. Kau bilang tadi aku ngarang, baca nggak ada saya diam. dalilnya. Sekarang kamu yang baca saya manggil diam. Yesus Tuhan siapa? Kamu baca saya diam. Yang manggil Yesus Tuhan siapa? Kamu baca saya diam. Yang bernubuat pakai nama Yesus siapa? Saya jawab, kamu diam dulu. Yang bermujizat pakai Nah. nama Yesus siapa? Kalau udah kalah begini nih. Yang mengusir setan pakai nama Yesus siapa? Kalau udah kalah begini nih, ngaco. Silakan. Begitu dong, silakan, jangan ngangu. Nah, yang dimaksud di situ cuma memang waktu dulu itu memang agama Kristen, tapi Kristen yang mengkhianat, yang menyembah berhala, kembali menyembah berhala. Udah. Mana dalilnya di situ? Memang yang disebutkan itu benar katamu. Dulu Mana dengerin. dalilnya di situ? Ya, nanti kasih dalil, saya kasih ngomong dulu, ntar saya kasih dalil. Kamu Mana? diam dulu dibilang. Ini pada hari terakhir ini. Pada hari terakhir itu kapan? Astaga, iya makanya kamu diam biar aku jelasin. Hari Gimana terakhir aku itu jelasin? kapan? Hari terakhir itu kapan? Ini kayak anak bocah nggak mau diem. Diam dulu kamu biar aku jelasin. Anak bocah banget sih lu nggak mau diem, mulutnya cerewet banget. Dijelasin dibilang ngoceh mulu. Mau jelasin nggak? Itu udah kalah begitu tuh. Udah kalah begitu tuh. Ini udah kebiasaan. Kalau udah kalah begitu tuh cuma tuh. Gak sportif. Aku nggak ngomong. Sportif. Sudah ada 5 menit aku diam. Nah itu ketawa-ketawa. Ngapain lu ketawa-ketawa itu? Gak kedengeran tuh. Kamu ditertawakan sama anak-anak kecil. Kamu tuh gak sportif. Curang kamu. Nah, mana? Aku diam. Mana coba? Hari terakhir diamin, itu. suara itu diamin. Hari terakhir itu kapan? Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Yang Saya diusir belum di situ jawab, agamanya kamu udah apa? Jawab. Saya belum jawab, kamu udah taruh ketawa-tawa lah. Kamu jawab. Aku diam. Nah, diam. Nah, benar itu buat hari terakhir. Dengerin. Benar itu buat hari terakhir nanti diucapkan Yesus. Kenapa? Dia mengucapkan itu kepada siapa?
kepada orang-orang yang telah mengkhianati ajarannya dan menyembah berhala. Memang benar dulu dia percaya pada Yesus, mereka itu percaya pada Yesus, menjalankan ajaran Yesus, tapi mereka itu mengkhianat dan menyembah berhala. Makanya kata dia, aku nggak kenal kalian. Kenapa? Dulunya mereka itu mengenal Yesus, tapi berkhianat, menyembah berhala. Itu ucapan untuk hari kiamat nanti buat mereka yang berkhianat menyembah berhala. Paham? Mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Itulah Kristen itu. Mana dalilnya? Kau bukan minta makna, ini bukan dalil, makna. Makna dari bahasa ini aku. Mana dalilnya? Ini bukan masalah, ini makna dari tulisan ini, makna dari tulisan ini. Oh, berarti kau cuma ngarang. Ini makna dari tulisan ini. Jadi kau cuma ngarang. Kamu nggak tahu maknanya, cuma menghafal. Oke, sekarang yang dimaksud di sini orang Kristen atau bukan? Orang Kristen yang Oke, mengkhianat udah menyembah selesai. berhala. Oke, udah. Ya udah. Oh, udah. Udah. Itu muridku, gitu murid kalau ngaku muridku ya begitu. Banyak orang yang berseru kepada Yesus. Jadi kalau udah kalah gitu, kalau udah kalah pasang radio rusak-rusak lah, nyanyi lah, kalau udah kalah gitu gimana? Kami kalau udah kalah gitu. Lu gak malu sama pegikurmu? Gak malu sama pegikurmu kalau kalah begitu? Dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi ternyata guru ini pinter juga ya, dalam hatinya begitu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kau udah kalah sih, cuma kebiasaannya begini nih, udah kalah. Daripada,ku Udah hafal saya. Kamu sekalian pembuat Kalau udah hafal saya kalah, kamu udah hafal saya berdebat sama Jadi kamu. semua yang memanggil Yesus Tuhan diusir. Saya udah hafal kamu kalau kalah begini. Diusir. Semua yang memanggil Yesus Tuhan bermujizat bernubuat diusir. Saya udah hafal kamu, cuma kalau kalah kamu kok nggak nyanyi Anda lah sudah apalah. mengakui itu adalah Kristen. Itu jangan Terima lawan kasih. gurumu. Anda sudah jujur kalau Kristen Inilah bakal akibat diusir kamu melawan gurumu. oleh Yesus.